Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amelia dengan NIM 2105117528. Saya Endah Fiza dengan NIM 2105124747. Saya Ilhamira Putri dengan NIM 2105112531. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Riau. Tujuan kami kesini itu untuk mewawancara Ibu mengenai profesionalisme guru dalam perubahan kurikulum. Izin kenalkan diri, saya sendiri Alvina Amelia, teman saya Endah Fiza, dan teman saya yang satu lagi Ilhamira Putri. Izin bertanya Ibu, jadi sebelumnya saya izin bertanya siapa yang nama Ibu dan Baik, nama saya Istina Widya. Berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. kalau Ibu Nama saya Rifka Lahira, dan di sini di sekolah ini saya mengampu wali kelas 1. izin Bu mewawancara ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu sebagai guru untuk mengukur keberhasilan penerapan kurikulum baru di kelas yang Ibu ajar? Baik, kebetulan saya sendiri itu mengajar di kelas 4. Tentunya dalam mengukur itu tentunya kita evaluasi terlebih dahulu, evaluasi terus penilaian. Evaluasi itu tentunya evaluasi dengan siswa, hasil belajar siswa, yaitu melakukan asesmen awal. Lalu yang kedua itu terdapatnya penilaian dengan siswa. Tentunya itu penilaian partisipasi siswa, apakah siswa tersebut berpartisipasi untuk melakukan pembelajaran. Contohnya itu ketika berpraktek, apakah anak tersebut berpartisipasi atau bersemangat melakukan praktek tersebut. Yang ketiga itu mengukur kemajuan. Maksudnya di sini kemajuan atau keusahaan siswa. Apakah siswa itu melaksanakan dengan semangat atau dengan baik melaksanakan proses pembelajaran. Lalu tentunya menganalisis perubahan yang ada ketika melaksanakan proses materi KM ini atau kurikulum merdeka ini. Lalu yang keempat tentunya itu penilaian guru itu tersendiri. Apakah guru sudah siap melaksanakan, apakah sudah siap dengan bahan ajar semuanya, bahan ajar, media ajar dan sebagainya lainnya. Lalu yang kelima itu terakhir harus adanya umpan balik siswa dengan orang tua. Apakah ketika melakukan proses kurikulum merdeka yang baru ini, apakah ada dampak yang positif atau perubahan yang positif terhadap anak? Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menilai profesionalisme seorang guru dalam menghadapi perubahan kurikulum di SPIP Al-Azhar? Baik, mungkin terlebih dahulu kita harus memahami bahwa perubahan kurikulum ini adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi sebagai seorang guru, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap menerima perubahan kurikulum tersebut. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar profesional dalam menghadapi perubahan kurikulum ini? Tentu saja kita harus, pertama sekali kita harus terbuka. Kita harus terbuka, kita harus membuka pikiran kita bahwa kurikulum ini diciptakan untuk tujuan pendidikan agar lebih baik. Dan yang kedua, kita harus terus belajar. Di samping siswa belajar, seorang guru juga setiap waktu harus belajar untuk meningkatkan bagaimana kita dalam mengajar atau memberikan materi kepada anak. Dan ini bisa kita lakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, ataupun mengikuti berbagai macam hal yang telah disediakan oleh Kemendikbud, misalnya platform mengajar dan lain sebagainya. Jadi kita harus sebagai seorang guru yang profesional, kita harus siap dalam menerima perubahan kurikulum.
Bagaimana kesiapan guru di SD Al-Azhar Seremdio sendiri dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut? Baik, untuk kepersiapannya tentunya pada bahan ajar, terus dikarenakan kurikulum Merdeka ini terdapatnya banyak media yang harus kita ajarkan, kita tampilkan, jadi harus siap dengan itu bahan ajar, media ajar itu seperti kami harus menggunakan speaker, infocus, dan lain-lain. Bagaimana ibu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan kurikulum yang baru terjadi di Sriwijaya mengenai kurikulum? Baik. Kurikulum ini berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi sebagai seorang guru tentu kita harus selalu berinovasi, selalu melakukan aksi-aksi yang sekiranya sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menghadapi perubahan kurikulum ini, yang pertama kita harus terbuka, kita harus membuka wawasan kita bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik. Yang kedua, kita harus memperbanyak belajar. Kita harus banyak belajar dengan mengikuti kegiatan yang diadakan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Mungkin yang ketiga yaitu sebagai seorang guru kita harus bersikap fleksibel. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir, kita harus memiliki kesadaran akan tujuan pendidikan itu sendiri, bahwa perubahan kurikulum ini pasti untuk tujuan yang lebih baik. Selanjutnya Ibu, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk memastikan tetap profesionalisme sebagai guru dalam menghadapi perubahan kurikulum? Oke, baik. Untuk mempersiapkan atau bagaimana menghadapi perubahan kurikulum, yang pertama tentunya kita harus siap dengan masukan dari guru-guru lain atau dari ustadz-ustadzah lain. Kita harus terima itu atau bersikap baik menerima pendapat atau usulan. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa harus bersikap bekerja atau bersemangat kerja yang tinggi tentunya. Lalu yang ketiga, berpikir atau bertindak dengan tulus terhadap siswa, yang mana harus ikhlas dan serta menghadapi siswa itu bekerja itu harus dengan baik, dengan tulus atau dengan bersikap positif. Oke, selanjutnya bagaimana strategi Ibu dalam mengelola tantangan yang mungkin akan timbul akibat perubahan kurikulum yang cepat di SDIT Al-Azhar? Yang pertama, dalam menghadapi itu tentu kita harus kolaborasi yang terburuk sangat dibutuhkan sebagai sesama guru yang mungkin kalau di SDIT Al-Azhar sendiri itu untuk kelas 1 dan kelas 4 yang baru menerapkan kurikulum di Merdeka. Jadi sesama guru yang dalam bidang tersebut saling berkolaborasi, saling bekerjasama. Ketika kita tidak paham atau tidak mengetahui, kita mendapatkan masukan dari guru lain itu sangat membantu. Yang kedua mungkin penggunaan teknologi, karena seperti yang kita lihat kalau di kurikulum Merdeka ini teknologi itu sangat penting. Jadi mau tidak mau sebagai guru kita harus terus belajar dalam menggunakan teknologi. Karena pada zaman sekarang kan kemudahan sangat mudah diberikan di segala hal dapat kita pelajari, misalnya di YouTube ataupun di platform Merdeka Mengajar itu sudah disediakan berbagai hal ataupun kebutuhan yang diperlukan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan yang kemudian yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait, misalnya ketika ada hal-hal yang kita rasa itu seperti sesuatu yang kurang kita pahami atau yang tidak jelas, kita bisa bertanya ke pihak sekolah ataupun ke yang ahli dan Kemudian Bu, bagaimana Ibu memperhitungkan kebutuhan dan gaya belajar berbeda siswa dalam menyusun rencana pembelajaran dengan adanya perubahan kurikulum di SDIT Al-Azhar? Oke, mengenai gaya belajar siswa tentunya yang pertama itu melihat atau melakukan asesmen awal terhadap siswa kelas 4 ini. Contohnya mengamati perilaku murid, memberi asesmen awal, asesmen formatif ataupun formatif akhir. Lalu bertanya kepada
guru kelas sebelumnya bagaimana anak-anak di kelas 4 tersebut dahulunya, apa saja kekurangannya, apa saja kelebihan, dan bagaimana gaya belajarnya yang diminati banyak siswa kelas 4 tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Contohnya kemarin sudah digunakan itu pelajaran apa yang disukai anak-anak. Apakah anak-anak suka belajar sambil bermain? Apakah anak tersebut menyukai gaya seperti itu, gaya belajarnya seperti itu? Jadi itu harus diamati terlebih dahulu untuk mempersiapkan perubahan kurikulum merdeka ini. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasakan adanya perbedaan yang signifikan dalam metode mengajar akibat perubahan kurikulum ini, Bu? Dan bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Karena kurikulum berubah, tentu dalam cara mengajar juga tentu akan berubah. Nah, jadi kita akan menyesuaikan dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang. Dengan cara belajar tersebut kita harus menggunakan yang sesuai dengan silabus ataupun yang telah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan modul ajar yang telah kita susun. Nah, jadi tentu berbeda. Dan balik lagi, ketika ini sesuatu hal yang baru, kita harus belajar terus-menerus. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih, Bu, langkah konkret yang akan Ibu ambil jika menghadapi kesulitan dalam menerapkan perubahan kurikulum di SDIT Al-Azhar ini? Oke, baik, langkah konkret tadi, balik lagi tadi apa yang disampaikan sama saudara itu, kami banyak menggunakan teknologi, jadi harus siap, harus pandai menggunakan teknologi. Tentunya harus siap menggunakan media ajar, mempersiapkan media ajar dan bahan ajar dan teknologi lainnya. Karena di kurikulum merdeka ini begitu banyaknya terdapat media ajar yang harus disampaikan dengan menggunakan video, dengan nyanyian yang baru diterapkan di kurikulum merdeka ini. Oke, Baik, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa pembelajaran ini akan tetap bermutu dan relevan meskipun ada perubahan kurikulum tadi? Ya, untuk memastikan bahwa pembelajaran itu bermutu, tentu kita harus yang pertama tujuan pembelajaran harus kita capai. Jadi kita harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah kita terapkan. Yang kedua, dengan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Jadi ketika suasana menyenangkan, anak tertarik untuk belajar, insya Allah pembelajaran itu akan sampai kepada anak. Dan yang paling penting, jadi kita harus selalu bersikap positif. Misalnya ketika waktu pembelajaran itu harus dimaksimalkan. Baik, Bu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.